Oke, kita lanjutkan dengan deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin ini pada dasarnya adalah bentuk khusus dari deret Taylor, tapi kita mengekspansikannya di sekitar A sama dengan 0. Jadi kalau tadi di deret Taylor kan macam-macam ketika X sama dengan 0, kemudian ada juga di X sama dengan 2, lalu ada di X sama dengan 1 gitu. Nah, kalau deret Maclaurin dia selalu hanya untuk X sama dengan 0. Oke. Bentuknya hampir sama dengan deret Taylor ya. Jadi bentuknya adalah Px sama dengan Y0 tambah Y aksen 0x tambah Y double aksen 0x kuadrat per 2 faktorial tambah Y pangkat 3 turunan ketiga di X sama dengan 0 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sampai Y turunan ke N di X sama dengan 0 dan dikali dengan X pangkat N per N faktorial. Jadi ini adalah rumus dari deret Maclaurin. Kita lihat contoh berikut. Tentukan deret Maclaurin untuk Y sama dengan eksponensial X. Oke, berarti kita akan berbeda dengan deret Taylor di mana kita bisa pecah ya sampai orde berapa gitu. Nah, kalau kita bicara deret Maclaurin maka kita lanjutkan deretnya sampai dengan turunan ke N. Jadi diketahui Yx sama dengan eksponensial X. Maka di dalam deret Maclaurin kita perlu hitung Y0, Y aksen 0, Y double aksen 0, Y triple aksen 0 sampai dengan Y turunan ke N dari 0. Kita tahu bahwa turunan dari Yx eksponensial X itu tetap eksponensial X. Turunan kedua dari eksponensial X, turunan ini juga tetap eksponensial X. Maka kita bisa tebak bahwa turunan ke N dari eksponensial X juga adalah tetap eksponensial X. Sehingga kalau kita cari Y0 ini sama dengan eksponensial 0, nilai ini akan sama dengan Y aksen 0 akan sama dengan Y double aksen 0 sama dengan seterusnya sampai dengan Y turunan ke N di 0 yaitu 1. Ya, ini sama dengan 1. Oke. Maka kalau kita substitusikan ke rumus deret Maclaurinnya, Px adalah Y0. Y0-nya 1 tambah Y aksen 0 juga 1 dikali dengan X. Ditambah Y double aksen 0. Y double aksen 0 juga 1 dikali dengan X kuadrat per 2 faktorial yaitu 2 ditambah Y triple aksen 0 juga pasti 1 dikali dengan X pangkat 3 per 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 ya. Dan seterusnya sampai dengan Y turunan ke N di X sama dengan 0 juga 1 dikali dengan X pangkat N per N faktorial. Atau kalau kita tulis ini jadi 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 6 dan seterusnya sampai dengan X pangkat N per N faktorial. Ini adalah bentuk deret Maclaurin untuk fungsi Y sama dengan eksponensial X. Nah, karena kita punya bentuk deret di sini, maka tidak ada salahnya kita jadikan dia ke dalam bentuk sigma ya. Kan di sini kita punya 1 tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 6. Maka kalau kita jadikan sigma, kita punya bentuk X pangkat N per N faktorial, dimana N-nya dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga, karena ini bisa lanjut ya, tambah ini juga tambah seterusnya tak hingga. Kalau kita substitusikan satu-satu, kalau N-nya 0 maka kita punya 1, kalau N-nya 1 maka kita punya 1 tambah X, kalau N-nya 2 kita punya 2 faktorial X kuadrat dan seterusnya. Ini adalah bentuk umum dari deret Maclaurin fungsi Y sama dengan eksponensial X. Kita lihat contoh berikutnya. Pertanyaannya, tentukan deret Maclaurin untuk Yx sama dengan sin X. Jadi kita tulis dulu ya rumusnya. Px adalah Y0 tambah Y aksen 0
dikali dengan X tambah Y double aksen 0 X kuadrat per 2 faktorial tambah Y triple aksen 0 X pangkat 3 per 3 faktorial sampai Y turunan ke N di 0 dikali dengan X pangkat N per N faktorial dan seterusnya. Oke, berarti kita perlu hitung masing-masing Y0, Y aksen 0, Y double aksen 0 dan seterusnya. Jadi diketahui YX adalah sin X. Berarti kita cari Y aksen X dulu. Turunan dari sin adalah cos X. Kemudian kita cari turunan kedua dari X. Turunan kedua dari sin yaitu turunan dari cos ya, min sin X. Kalau Y triple aksen X, turunan dari min sin yaitu min cos X. Turunan keempat dari X adalah turunan dari cos, negatif cos, berarti sin X, gitu seterusnya ya. Kita potong aja sampai turunan keempat. Nah, di X sama dengan 0 berarti Y0. Y0 adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. Lalu Y aksen 0. Y aksen 0 berarti cos 0. Cos 0 1. Lalu Y double aksen 0 itu adalah negatif sin 0. Juga 0. Kemudian Y turunan ketiga 0. Y triple aksen berarti negatif cos 0. Berarti negatif 1. Dan turunan keempat di 0 adalah sin 0 juga 1. 0. Oke, kita substitusikan ke sini ke rumus kita, maka PX itu adalah Y0. Y0 nya 0 tambah Y aksen 0. Y aksen 0 itu 1 dikali dengan X ditambah Y double aksen 0, 0 dikali dengan X kuadrat per 2 faktorial tambah turunan ketiga itu min 1 dikali dengan X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah turunan keempat. Turunan keempat berarti 0 dikali dengan X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Oke, ini jadi ini 0, berarti ini X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial itu 6. Ini juga 0 ya. Tambah kalau kita lanjutkan di sini, kita hitung sampai orde 5 mungkin, berarti turunan ke 5 berarti turunan dari sin yaitu cos X. Turunan ke-6. Turunan ke-6 berarti negatif sin X. Turunan ke-7 adalah negatif cos X. Berarti ini Y di 0 adalah 1. Y turunan ke-6 di 0 min sin 0 ya, 0. Dan Y turunan ke-7 di 0 adalah negatif 1. Maka ini jadi X pangkat Y turunan ke-5 ya. Turunan ke-5 1 dikali dengan X pangkat 5 per 5 faktorial tambah turunan ke-6 0 dikali dengan X pangkat 6 faktorial tambah turunan ke-7 itu min 1 kali X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Maka perhatikan bahwa untuk pangkat genap dia 0. Ini 0, kemudian yang ini 0, bagian ini juga 0, yang ini juga 0. Sehingga yang kita tuliskan itu adalah pangkat ganjil saja. Jadi X pangkat 3 kurang 6 ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial, biar sama kita tulis saja dalam bentuk faktorial, ini masih 3 faktorial
dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial tambah seterusnya. Maka ini adalah deret Maclaurin untuk fungsi Y sama dengan sin X. Nah, ada 3 deret Maclaurin penting atau yang terkenal dan yang sering dipakai. Ini sudah kita turunkan tadi example 1 dan 2 tadi ya. Eksponensial X deret Maclaurinnya seperti ini, sin X deret Maclaurinnya seperti ini, dan cos X deret Maclaurinnya seperti yang ada di sini. Dan ini sangat penting dimana kita bisa hitung deret Maclaurin dari fungsi yang menyerupai ketiga fungsi ini dengan menggunakan rumus yang ini, yang di sini. Kita lihat contoh berikut ini. Jadi yang pertama contohnya A. Temukan deret Maclaurin untuk fungsi Y sama dengan eksponensial 2X. Nah, yang kita tahu adalah diketahui deret Maclaurin eksponensial X itu tadi dari rumus ini 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Maka kenapa kita pakai ini? Karena bentuknya sama ya, sama Y sama dengan eksponensial 2X. Yang membedakan hanya eksponennya. Yang satu ini eksponensial 2X, yang ini adalah X. Nah, yang kita lakukan adalah kita mau pakai deret Maclaurin yang sudah kita ketahui ini. Oke, caranya adalah kita misalkan pangkat ini Z sama dengan 2X. Jadi pangkatnya kita misalkan Z. Sehingga sekarang fungsi kita adalah Y eksponensial Z. Karena 2X-nya sudah misalkan dengan Z. Jadi kalau sekarang kalau kita bandingkan dengan rumus yang kita punya, kan bedanya hanya namanya saja, yang ini X, yang ini Z. Sehingga kita bisa gunakan ini jadi Y sama dengan eksponensial Z, kita ganti ini jadi Z. 1 tambah Z tambah Z pangkat 2 per 2 faktorial tambah Z pangkat 3 per 3 faktorial tambah Z pangkat 4 per 4 faktorial. Oke. Nah, lalu bagaimana kita mengembalikan dia ke dalam bentuk X? Tinggal ganti aja. Y sama dengan 1 tambah Z tadi adalah 2X ya. Berarti tinggal disubstitusikan ini. Z adalah 2X tambah Z kuadrat berarti 2X kuadrat per 2 faktorial. Z pangkat 3 berarti 2X pangkat 3 per 3 faktorial tambah Z pangkat 4 berarti ini dan seterusnya. Tambah 2X pangkat 4 per 4 faktorial. Kalau mau dijabarkan boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau kita jabarkan ini adalah 1 tambah 2X tambah 2X kuadrat berarti 4X kuadrat per 2 faktorial tambah 2X pangkat 3 berarti 8X pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial tambah 2X pangkat 4 itu 16X pangkat 4 per 4 faktorial. Kita jabarkan faktorialnya, 2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu 6 ya, 3 faktorial 6, dan 4 faktorial adalah 24. 24 ini ditambah seterusnya. Kalau kita sederhanakan, maka kita punya Y1 tambah 2X tambah 2X kuadrat tambah 4 per 3X pangkat 3 tambah 4 per 6. Kalau kita bagi 8 ya. Kalau kita bagi 8, kita punya 2 per 3 X pangkat 4 dan seterusnya. Maka ini adalah deret Maclaurin untuk fungsi eksponensial 2X. Kita lihat yang B. Yang B kita disuruh mencari deret Maclaurin untuk Y sama dengan sin 3X. Nah, kalau
fungsinya sin, berarti kita pakai yang kedua ini ya. Diketahui sin X sama dengan X kurang X pangkat 3 dan seterusnya. Caranya sama seperti tadi, jadi diketahui Y sama dengan sin 3X, maka yang kita lakukan adalah kita misalkan Z sama dengan 3X. Nah, karena Z sudah kita misalkan dengan 3X, maka sekarang kita punya Y sama dengan sin Z. Oke? Sehingga deret Maclaurin-nya adalah Y sama dengan sin Z. Oops, harusnya biru. Deret Maclaurin dari sin X, Y sama dengan X-nya ganti dengan 3X berarti, atau ganti dengan Z dulu. Saya tulisnya gini aja, Y sama dengan sin Z adalah Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang Z pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Oke, lalu tinggal diganti, kembalikan nilai Z. Z adalah 3X ya, berarti sin 3X adalah 3X dikurang 3X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 3X pangkat 5 per 5 faktorial kurang 3X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Ini sama dengan 3X. Kalau kita mau jabarkan juga boleh. Ini kurang 3 pangkat 3 itu 27 X pangkat 3 per 3 faktorial 6 tambah 3 pangkat 5 berarti 27 kali 9 ya, 27 kali 9 243 X pangkat 5 per 5 faktorial berarti 24 kali 5 120 dikurang 243 kali 9 2187 X pangkat 7 per 7 faktorial berarti 120 kali 6 kali 7 5040. Kalau nggak dijabarkan juga nggak apa-apa. Maka ini adalah deret Maclaurin untuk sin 3X. Y sama dengan sin 3X. Oke, soal yang terakhir, yang C itu adalah Y sama dengan cos X per 2. Jadi, kita tulis di sini. Diketahuinya Y sama dengan cos X per 2. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, kita misalkan Z sama dengan X per 2. Sehingga deret Maclaurin kita adalah Y sama dengan cos Z. Cos Z rumusnya adalah 1 kurang X kuadrat tambah X pangkat 4. Jadi tulis ulang, ganti namanya dengan Z. 1 dikurang Z. 1 dikurang Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial, tandanya berganti, dikurang Z pangkat 6 per 6 faktorial ditambah seterusnya. Sehingga Y sama dengan cos Z-nya kan X per 2, tinggal disubstitusikan Z sama dengan X per 2. 1 dikurang X per 2 per 2 faktorial ditambah X per 2 pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurang X per 2 pangkat 6 dibagi 6 faktorial dan seterusnya. Ini sama dengan 1 dikurang, kalau disederhanakan ini jadi X kuadrat per 4 dibagi dengan 2 tambah
Ini X pangkat 4 per 16 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial 24 ya. Kita langsung hitung nilainya. Ini jadi 24 dikurang X pangkat 6 per 2 pangkat 6, 64 ya. 64 dibagi dengan 6 faktorial 128. 6 faktorial 32 kali 5. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3. Tunggu. 4 faktorial 24 kali 5 kali 6 720. Oke. Dan seterusnya. Maka kalau kita jabarkan Y yaitu cos X per 2 itu adalah 1 dikurang, ini jadi X kuadrat per 8 ditambah X pangkat 4 per 16 kali 64 1024 kurang 64 kali 720. 64 kali 720 4, jadi X pangkat 6 per 46.080 dan seterusnya. Oke, maka ini adalah direct Maclaurin untuk fungsi Y sama dengan cos X per 2.